Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 5 perkara yang jangan sampai perkara tersebut diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri kita atau orang-orang yang kita cintai. 5 perkara ini jangan siapapun tahu. Cukuplah hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah dosa kita sendiri. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib sendiri setelah Allah menutupnya. Hal ini sesuai dengan sebuah riwayat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, kecuali al-mujahirin," yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh, dan Allah telah menutupi aibnya berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu." Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat." Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah menutupnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, hendaklah kita langsung bertaubat ketika melakukan kesalahan dan menutup erat aib tersebut. Kemudian yang kedua, tidak boleh menceritakan aib orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelekkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 19 tentang perintah menutup aib sesama. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya, janganlah kamu mengumpat kaum muslimin, dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya, meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Setiap umatku dimaafkan
kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari. Kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu." Padahal Allah telah menutup aibnya itu, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh diceritakan kepada orang adalah bicara tentang urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang terkadang terlalu frontal, atau mereka yang baru menikah menceritakan hubungan intim dengan pasangan, baik suami maupun istri, kepada teman terdekat mereka, hanya untuk mencairkan suasana atau bercanda saja. Padahal dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri ini tidak boleh diumbar ke siapapun. Merasa sudah sah, banyak pasangan suami istri yang memang sengaja berduaan dan menciptakan momen intim. Karena sudah sah, maka tidak ada lagi fitnah serta terhindar dari zina. Karena itu, tidak jarang mereka mengumbar urusan ranjang kepada orang lain. Padahal, menceritakan urusan ranjang kepada orang lain adalah sesuatu hal yang sangat dilarang. Urusan ranjang bersama pasangan sudah semestinya hanya dikonsumsi kedua belah pihak saja, sebagai pasangan suami istri. Jangan sampai dibicarakan atau bahkan diumbar kepada orang lain. Hal ini menjadi perhatian Rasulullah bahwa perilaku itu terlarang. Rasulullah SAW pernah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini. Paling buruknya kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang laki-laki yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasianya pada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, yang tidak boleh diceritakan sama orang adalah menjaga amanah orang. Jika seseorang menceritakan suatu peristiwa, kemudian dia berpaling, maka cerita itu menjadi amanah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah. Amanah merupakan salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran untuk bersifat amanah ini sejalan dengan perintah Allah di Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Ahmad. Tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Lalu, apakah amanah itu? Amanah memiliki arti dipercaya atau terpercaya. Sementara itu, jika dilihat dari sisi akidah dan syariat agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka, amanah bisa berbentuk apa aja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagai contoh, dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar cerita dari rekan ataupun sahabat tentang diri mereka dan juga orang lain. Sadar atau tidak, sebenarnya cerita-cerita tersebut menjadi amanah buat kita. Karena dipandang sebagai amanah, itu menjadi rahasia yang harus dijaga. Setiap cerita yang sampai kepada kita, pada dasarnya semua adalah amanah. Tak hirau apakah itu benar atau salah, keduanya harus dirahasiakan. Dalam arti, tidak memberitahukan kepada orang yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Apalagi jika cerita itu menyangkut hal yang negatif. Jika cerita itu benar, berarti itu merupakan suatu aib. Tentu, ia akan merasa malu manakala orang lain mengetahuinya. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk tidak menyebarluaskan aib saudara kita.
Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun jika cerita itu tidak benar, berarti itu adalah kebohongan. Membicarakan tentangnya sama saja kita telah menyebarkan berita dusta. Dan ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling besar. Karena kalaupun benar adanya, ia disebut berkhianat. Sebab ia menceritakan apa yang seharusnya tidak diceritakan. Apalagi kalau tidak benar adanya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, khianat terbesar adalah ketika engkau membicarakan saudaramu perkara yang bagimu itu menganggap dirimu jujur, padahal baginya dirimu adalah pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, khusus bagi orang yang dipercaya untuk memandikan jenazah. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu secara marfu, siapa yang memandikan mayat, lalu ia menyembunyikan aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Baihaqi. Dalam hadis ini, terdapat penjelasan tentang keutamaan orang yang memandikan mayat, lalu melihat aibnya, kemudian menutupinya. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam. Yang pertama, yang berkaitan dengan kondisinya. Yang kedua, yang berkaitan dengan tubuhnya. Jenis yang pertama, misalnya, jika ia melihat perubahan wajah yang menghitam dan menjadi jelek pada mayat, maka ini bisa jadi merupakan tanda su'ul khotimah. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan darinya. Maka, dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain bahwa aku telah melihat orang ini dalam kondisi seperti ini, karena ini berarti mengungkap aibnya, sementara orang itu telah pergi menghadap Rabb-nya, dan Allah akan memberinya balasan yang pantas dengan adil, atau maaf atas karunia-Nya. Dan yang kedua, seperti jika ia melihat cacat di punggung mayat yang selama hidupnya ia tutupi dari orang lain, maka orang yang menutupinya saat kematiannya mendapatkan pahala ampunan yang besar sebanyak 40 kali. Demikianlah mengenai 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.